beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ali Imron, dan Imam At-Tasyriki, In'am Putra Nurfiddin, dan Muhammad Amiruddin Hidayatullah, ingin mempresentasikan materi tentang komunikasi. Baiklah, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi adalah suatu proses di mana seorang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi, bisa dibilang kalau komunikasi harus dilakukan dengan dua orang atau lebih. Setiap komunikasi pasti mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuannya menetapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Jadi, setiap usaha pasti mempunyai maksud tersendiri. Nomor dua, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Jadi, rencana-rencana dikembangkan oleh suatu usaha sehingga menciptakan suatu tujuan. Nomor tiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti efektif dan efisien. Nomor 4, memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi. Nomor 5, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Fungsi komunikasi. Jadi sesuai dengan tujuannya bahwa terjadinya komunikasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi 1, fungsi informasi, 2, fungsi komando akan perintah, 3, fungsi mempengaruhi dan penyaluran, dan yang keempat, fungsi integrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai sentral elemen-elemennya dalam kegiatan manajemen organisasi. Komunikasi memiliki fungsi untuk mempertemukan antara tujuan organisasi dengan target hasil yang dicapai. Berfungsi untuk mengadaptasikan perubahan lingkungan organisasi, untuk membina hubungan antar anggota organisasi dalam melaksanakan berbagai tugas beban kerja organisasi. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi dalam manajemen dikatakan oleh G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen communication dari pendapat tersebut terlihat betapa pentingnya peran komunikasi dalam kegiatan manajemen. G.R. Terry 12 mengemukakan bahwa dalam satu kegiatan manajemen terdapat 5 bentuk komunikasi antara lain. Pertama, komunikasi formal. Kedua, komunikasi non-formal. Ketiga, komunikasi informal. Keempat, komunikasi teknis. Dan kelima, komunikasi prosedural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin Hidayatullah, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebagian sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan program komunikasi dan hubungan komunikasi. Yang pertama dulu, penyusunan program komunikasi. Secara sederhana, manajemen komunikasi adalah peranan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam komunikasi. Hal ini menunjukkan manajemen sebagai penggerak dalam melaksanakan komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pesan yang akan disampaikan. Dalam manajemen komunikasi, asas dan fungsi dari manajemen diselaraskan dan adanya penyatuan dengan komunikasi sehingga menghasilkan suatu bentuk komunikasi yang efektif dan menyampai sasaran yang hendak dituju. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, termasuk para manajer atau para penyusun program komunikasi. Bisa dilihat di slide sebelah saya. Untuk yang pertama, membuat penyusunan rencana atau indikator pesan, media, khalayak, dan rencana yang diinginkan. Yang kedua, mengorganisasikan komunikator
pesan media khalayak dan pengaruh yang diinginkan. Yang ketiga, menggiatkan komunikator pesan media dan pengaruh yang diinginkan. Dan yang keempat, mengontrol dan mengawasi komunikasi, penyajian pesan, pemilihan dan penggunaan. Dan yang terakhir, yakni yang nomor 5, media, pemilihan dan penetapan khalayak serta pengaruh yang diharapkan. Next, hubungan komunikasi. Komunikasi memiliki hubungan yang erat sekali dengan kepemimpinan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa komunikasi. Apalagi syarat seseorang pemimpin, ia harus berilmu, berwawasan ke depan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani dan rohani. Ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi, sehingga Rogers mengatakan leadership is communication. Kemampuan berkomunikasi akan menentukan berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, setiap pemimpin leader memiliki pengikut follower guna menetralisir gagasannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Disinilah pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi seorang pemimpin, khususnya dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sekian dari presentasi saya dan teman-teman saya yang sudah menjelaskan. Apabila ada kekurangan-kekurangan, baik materi yang kurang pas ataupun kata-kata yang kurang enak didengar, kami kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.